Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja pagi hari ini. Seperti pesan saya beberapa minggu yang lalu, bahwa dalam keadaan-keadaan yang seperti saat ini, mungkin keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang penuh keterbatasan, keadaan yang sulit, itu membawa juga sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi sadar bahwa kita ini perlu Tuhan. Kita sadar bahwa selama ini mungkin kita sudah jauh dari Tuhan dan menyadarkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang bisa kita pelajari dari kondisi-kondisi yang ada seperti hari ini, yang nyatanya bahwa Tuhan pun mengizinkan kondisi seperti ini untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan saya mau bagikan dari Ibrani 11 ayat 7. Saya bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Nuh, seorang lain yang juga beriman kepada Allah, ketika ia mendengar peringatan Allah tentang masa yang akan datang, Nuh percaya padanya, meskipun pada waktu itu belum ada tanda-tanda akan datang banjir. Tanpa membuang waktu, ia membuat bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Iman Nuh pada Allah berlawanan dengan dosa dan ketidakpercayaan isi dunia yang tidak mau taat. Oleh sebab imannya, Nuh menjadi salah seorang di antara mereka yang diterima Allah. Ya, masa-masa sulit seperti ini, tantangan yang terbesar adalah iman. Dan kondisi yang cukup menegangkan seperti ini, di mana banyak orang yang sakit mungkin, di mana wabah menyebar tanpa kelihatan, kita nggak bisa lihat wabah penyakit tersebut di mana, virus itu ada di mana, kita jadi takut. Tapi satu hal tentang ketakutan yang saya pelajari, ternyata ketakutan pun membawa sesuatu yang baik. Ketakutan membawa kita sadar bahwa kita ini perlu Tuhan, kita perlu pertolongan yang lebih besar kuasanya dibanding diri kita sendiri. Dan alangkah bijaksananya ketika kita adalah orang-orang yang beriman. Tanda seorang beriman itu adalah yang pertama, taat, percaya akan peringatan Allah yang telah dituliskan di dalam firman Tuhan tentang masa yang akan datang. Tentunya kita udah sering baca firman Tuhan, kita rajin beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan dari para bapak-bapak rohani kita. Namun pertanyaannya, seberapa jauh kita percaya tentang apa yang akan terjadi yang dituliskan oleh firman Tuhan? Tanda orang yang beriman adalah percaya bahwa peringatan tersebut akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, hal yang kedua sebagai bukti kita ini orang beriman adalah tidak membuang waktu untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan dalam sisa waktu yang ada saat ini. Di episode yang lalu saya bagikan tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga dan harus siap sedia, dan harus ada tindakan yang nyata, di mana itu adalah bagian dari mempersiapkan diri, mengevaluasi diri. Ada sebuah tindakan di mana kita ini ada sebuah urgensi, di mana kita ini nggak mau lagi buang waktu, karena kita tahu bahwa kita nggak tahu kapan waktunya tiba. Tapi baiklah, dalam momen-momen seperti ini kita menjadi sadar bahwa kita nggak bisa lagi buang waktu. Kita harus pakai waktu kita dengan baik, karena beriman itu aktif, dia tidak pasif. Karena iman tanpa disertai perbuatan adalah mati pada hakikatnya. Nah, karena itu saat kita percaya akan firman Tuhan, bukti kita percaya adalah kita mengambil sebuah tindakan yang sesuai dengan apa yang kita percayai dalam firman Tuhan tersebut. Walaupun kadang mungkin itu bertolak belakang dengan pemikiran kita, bertolak belakang dengan logika kita, budaya kita, ataupun kebiasaan dunia. Tapi disitulah bukti bahwa kita ini punya iman sama Tuhan, karena kita percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan ini pasti terjadi. Firman Tuhan sering mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu sudah dekat. Apakah Bapak Ibu mempercayainya? Kalau Bapak Ibu mempercayainya, momen-momen dalam hari ini yang dimana kita merasakan kita ini sungguh butuh Tuhan, harusnya ini juga yang menginisiasi untuk kita lebih sungguh-sungguh, bukan karena ada wabah saja, tapi juga karena Yesus mau datang, Bapak Ibu. Karena itu
baiklah waktu yang ada saat ini, Bapak Ibu masih dalam keadaan baik saat ini, masih ada kesempatan hari ini, baiklah kita memperbaiki diri kembali, mengevaluasi diri kembali, membangun kembali, supaya ketika Yesus datang kedua kali, kita sudah siap untuk menjadi mempelai. Ketaatan kita akan firman-Nya itulah yang akan dinilai oleh Allah. Dan itulah yang diharapkan oleh kita, oleh Allah bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Karena Dia ingin setiap kita orang yang percaya ini tidak binasa, melainkan dapat bersama-sama hidup yang kekal bersama Dia. Karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama percaya akan peringatan yang Allah berikan dalam firman Tuhan. Percayai firman Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak membuang waktu untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan dalam sisa waktu yang ada ini. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa salah satu tugas adalah menjadi murid Kristus, lakukanlah selagi waktu masih ada. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa bagian tanggung jawab kita adalah jadi pelayan-pelayan Tuhan, lakukanlah selagi masih ada waktu. Karena ketika waktu ini habis, kita udah gak punya kesempatan lagi untuk melakukan. Jadi bijaksanalah dengan memakai apa yang ada hari ini untuk kemuliaan namanya. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.